I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Sakamoto Days. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, Shin kemudian berpindah ke tempat Sakamoto berada, di mana Sakamoto saat ini sedang membawa Shin dan Lu ke sebuah klinik. Dari kejadian ini, kita melihat Shin yang saat itu berteriak, melihat sesuatu dengan ujung yang sangat tajam. Kayaknya Shin ini takut sama jarum suntik. Sang nenek pemilik klinik pun saat itu mencoba menenangkan Shin, bahwa ini hanyalah akupuntur biasa. Oh iya, nama nenek itu adalah Nenek Mia. Nenek Mia merupakan pemilik klinik kesehatan ini. Nenek Mia saat itu mengatakan kepada Sakamoto, sejujurnya aku hampir nggak mengenalmu sama sekali. Apalagi aku nggak pernah ingat pernah memiliki pelanggan gendut seperti dirimu. Selain itu, tidak biasanya aku mengobati mantan pembunuh bayaran, ucapnya kepada Sakamoto. Sakamoto yang mendengar itu pun mengatakan kepada Nenek Mia, mau bagaimana lagi? Hanya kau satu-satunya dokter yang bisa aku percaya, Nek, ucap Sakamoto. Sedangkan di sisi lain, Lu masih terus-terusan menjahili Shin yang saat ini sedang diobati. Dan beberapa saat setelah itu, Lu menanyakan kepada Shin, apakah rasanya sakit? Shin yang mendengar itu pun langsung ngungkapin, sejujurnya tubuhnya terasa begitu nyaman. Ini membuat Sakamoto pun langsung jelasin sama mereka semua. Nenek ini tahu segalanya mengenai tubuhmu. Dia adalah dokter legendaris di kalangan para pembunuh bayaran, dikenal sebagai God Hand di dunia pembunuh bayaran. Julukannya ini bukan main-main, itu diberikan karena dia bisa menyembuhkanmu dari luka apapun yang kau terima. Tapi Nenek Mia tiba-tiba melanjutkan perkataan Sakamoto, itu jika kau belum mati. Di momen ini Shin pun langsung menanyakan berapa lama lagi dia harus menahan kondisi seperti ini. Tapi karena saat itu si Nenek Mia dipanggil dengan ucapan Nek, dia ngerasa kesel sama Shin dan bilang, jaga ucapanmu itu bocah, aku masih berumur 98 tahun, jadi jangan memanggilku nenek. Shin yang mendengar itu pun bingung mau memberikan reaksi seperti apa. Namun tiba-tiba Nenek Mia mengungkapkan, ketika kau memakai kekuatan barumu itu, tubuhmu itu akan seolah terbebani, apalagi untuk kondisimu saat ini. Kau paling hanya bisa menggunakannya maksimal selama 5 menit aja, ucapnya kepada Shin, yang membuat Shin semakin terkejut mendengar itu. Apalagi Lu menanyakan, oh ya Nek, apakah kau bisa memeriksa tubuhku juga? Aku merasa agak pusing. Namun ketika si nenek mengecek keadaan dari Lu, dia pun mengatakan kepada Lu terdapat penumpukan racun di dalam tubuhnya dan memintanya untuk memakan sup miso kerang aja. Shin melihat semua kejadian itu semua pun merasa sangat kesal, apalagi Lu kan cuman mabuk biasa dan malah diberikan obat yang sangat enak, berbeda banget sama kasus dirinya. Di momen ini Nenek Mia juga bilang sama Sakamoto, oh iya Taro Sakamoto, berbaringlah di sana juga. Sudah lama sejak terakhir kali aku memeriksa tubuhmu. Dari apa yang kulihat-lihat, sepertinya kau mulai memiliki beberapa teman baru. Mereka anak-anak yang baik. Jadi, apakah kau akan mengamuk di luar nanti? Ucapnya kepada Sakamoto. Sakamoto sebenarnya nggak mengerti apa maksud perkataan dari Nenek Mia. Tapi Nenek Mia melanjutkan perkataannya sambil mengecek tubuh Sakamoto. Ini adalah letak titik kemarahan, dan aku bisa merasakan kemarahan yang sangat dalam di letak titik ini. Aku mengerti alasan kemarahanmu setelah apa yang terjadi pada teman-temanmu. Tapi jika kau memaksakan dirimu pergi keluar sendirian, kau pasti akan mendapat masalah, Sakamoto. Mungkin kau tidak menyadarinya, tapi kekuatanmu yang saat ini hanya sebesar 30% dari kondisimu waktu masih aktif di dunia pembunuh bayaran. Belum lagi, sejak kau pensiun selama 5 tahun, saat ini mungkin kau bahkan lebih lemah jika dibandingkan Nachan. Nachan yang dimaksudkan oleh Nenek Mia tidak lain adalah Nagumo. Itu membuat Sakamoto merasa kesal mendengarnya. Dan setelah diperiksa, Sakamoto mengatakan kepada Nenek Mia,
itu nggak penting. Aku nggak bisa membiarkan sialan-sialan itu bertindak lebih jauh lagi. Tiba-tiba Nemiya memukul sesuatu yang ada di perut Sakamoto, yang membuat Sakamoto merasakan rasa sakit yang cukup luar biasa. Nemiya mengatakan kepada Sakamoto, yang baru kupukul adalah titik dantianmu. Seharusnya itu sudah membuatmu lebih baikan sekarang. Sakamoto ngucapin makasih kepada Nemiya dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu sambil menitipkan Lu dan juga Shin. Di sisi lain, kita kemudian diperlihatkan Heisuke yang saat itu mulai melaporkan kepada Sakamoto bahwa dirinya masih belum menemukan keberadaan pembunuh berantai. Tapi karena Sakamoto adalah temannya, tentu saja dia nggak bakal menyia-nyiakan apa yang dikatakan oleh Sakamoto dan akan mencari targetnya dengan sangat serius. Dari apa yang dikatakan Heisuke juga, dia bakal langsung hubungi Sakamoto ketika menemukan salah satu dari pembunuh berantai. Heisuke pun langsung memasuki mode seriusnya dan mencoba melacak target pembunuh bayaran itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan di tempat lain di mana Kashima terlihat sedang menelpon sesuatu. Dia mengatakan kepada orang yang sedang diteleponnya tentang pembunuh berantai. 2 diantaranya telah dihabisi. Meskipun begitu, semuanya masih berjalan sesuai rencana. Mereka cukup menarik perhatian order seperti yang kita rencanakan, dan kita bisa beralih ke tahap selanjutnya. Ketika dirinya membuka pintu lift itu, sosok Kashima dikejutkan oleh sesuatu yang dilihatnya. Itu tidak lain adalah Apart. Apart saat itu mengatakan kepada Kashima, "Sekarang katakan kepadaku, siapa yang sedang kau ajak telepon?" Ucapnya sambil melancarkan serangan ke arah Kashima. Kashima yang melihat itu pun dengan sigapnya melancarkan serangan balik. Tapi sayangnya pergerakan dari Apart lebih cepat dari apa yang dia perkirakan. Di momen ini Apart juga mengatakan, "Kenapa kau melakukan hal seperti ini kepadaku?" Tapi Kashima ngungkapin, "Apa yang kau rencanakan? Ada apa denganmu?" Mendengar ucapan seperti itu, kita diperlihatkan sosok Apart yang ngungkapin, "Kau jangan main-main denganku bodoh. Kau bukanlah apa-apa untukku." Ketika seseorang menolak untuk memberitahu siapa sebenarnya mereka tidak akan pernah memperoleh kepercayaan dari orang lain. Begitu juga denganku. Aku memang berterima kasih padamu karena telah membebaskanku dari penjara. Tapi aku tidak akan memaafkanmu jika kau berniat memanfaatkanku. Aku telah menghabisi semua daftar yang kau berikan kepadaku sendirian. Kau tidak boleh membunuh orang yang berada di luar daftar buruan. Itu adalah kesepakatan kita. Kau kira aku juga akan mematuhi yang itu?" Ucapnya sambil melancarkan serangan ke arah tubuh Kashima. Dari kejadian ini, tubuh Kashima pun langsung terpotong-potong karena serangan dari sosok Apart. Tapi tetap aja, Kashima pasti bakalan pulih lagi. Apalagi dia tuh abadi dan masih belum diketahui apa yang bisa membuat Kashima terbunuh. Beberapa saat setelah momen-momen ini, Apart langsung mengatakan, "Aku ingin membunuh lebih banyak orang lagi. Jadi jangan perintah aku lagi." Kashima yang melihat serangan yang dilancarkan oleh Apart pun tidak bisa berbuat apa-apa dan mengatakan kepada Apart, "Awas saja, ketika tubuhku selesai diperbaiki, aku akan membalasmu." Di dalam hatinya dia juga mengatakan bahwa sosok pembunuh berantai yang satu ini nggak bisa disepelekan. Dia memiliki bahaya yang cukup luar biasa. Namun tiba-tiba terdengar suara dari orang yang ada di telepon itu. Kemungkinan besar orang yang sedang menelpon Kashima tidak lain adalah Mr. X. Mr. X saat itu mengatakan, "Ayolah Kashima, kenapa tidak biarkan saja dia melakukan apapun yang dia suka? Kenapa tidak menikmati pertunjukan ini? Sejujurnya ini adalah cara terindah untuk menghancurkan Ja. Semakin banyak kehancuran yang mereka buat, akan semakin menarik pula pertunjukan ini." Shin kemudian berpindah ke tempat lain. Di tempat minimalis berada, terlihatlah minimalis yang ternyata mendatangi tempat Sakamoto. Kita diperlihatkan istri Sakamoto yang saat itu sedang menjaga toko. Dia juga sepertinya menelpon seseorang dan mengatakan, "Apakah Shin baik-baik saja? Aku senang mendengar semua itu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja di sini. Sebentar lagi juga bakalan datang pembeli." Tiba-tiba, minimalis sudah berada tepat di depan istri Sakamoto. Dan sang istri saat itu menanyakan kepada minimalis, "Apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu?" Beberapa saat setelah kemunculan minimalis di tempat ini, dia menanyakan kepada sosok wanita yang ada di depannya, "Di mana Taro Sakamoto?" Tapi sang istri Sakamoto mengungkapkan bahwa suaminya lagi pergi keluar dan pergi ke klinik kesehatan tradisional. Mendengar itu, minimalis pun ngerasa tidak senang dan mengatakan,
Jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu dariku. Aku membenci jika aku dibohongi. Kurasa aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Tiba-tiba kotak P3K yang ada di hadapan minimalis pun langsung dicengkeramnya dan pada akhirnya berubah menjadi sebuah kelereng yang sangat kecil. Melihat itu semua, istri Sakamoto hanya terpukau. Bahkan beberapa saat setelah kejadian itu, meja yang ada di hadapan istri Sakamoto langsung terbelah menjadi dua di hadapan minimalis. Dia pun langsung mencekik sang istri Sakamoto dan mengatakan, "Apakah kau mengerti sekarang di mana taruh Sakamoto? Jika kau menyembunyikannya dariku, akan kuremukkan tubuhmu." Tiba-tiba, kita diperlihatkan pergerakan aneh dari istri Sakamoto. Sepertinya itu bukanlah istri Sakamoto. Dan benar aja, ternyata wujud istri Sakamoto ini hanyalah wujud penyamaran dari Nagumo yang berhasil menyamar dengan sempurna. Dia mengatakan kepada minimalis, "Aku dari tadi hanya bercanda." Oh iya, serangan yang kuberikan itu nggak mungkin bakal membunuhmu. Itu cuma pisau mainan. Jadi ayo kita bertarung lebih serius. Mendengar itu, minimalis ngungkapin, "Kau telah membohongiku. Aku paling benci dibohongi. Akan kubunuh dirimu." Baru saja minimalis mengatakan hal itu, tiba-tiba Nagumo sudah berada tepat di samping minimalis dan merangkulnya sambil mengatakan, "Oh, tentang membunuhku, itu sepertinya nggak akan terjadi." Minimalis ngerasa sangat syok melihat Nagumo sudah berada tepat di sampingnya. Bagaimana mungkin dia bisa bergerak secepat itu? Bahkan beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan tentang kejadian sebelumnya, tentang bagaimana bisa Nagumo menjaga tokonya Sakamoto. Jadi sebelumnya Sakamoto meminta Nagumo untuk menjaga tokonya. Ya awalnya Nagumo nggak mau, tapi karena Sakamoto mengatakan Nagumo memiliki hutang kepadanya, Nagumo jadi nggak punya pilihan lain selain nurutin apa yang dikatakan Sakamoto. Tapi anehnya waktu pertempuran melawan minimalis, dia malah mengatakan dengan kerennya, "Saat ini temanku sedang meminta bantuan, jadi bagaimana mungkin aku bisa menolaknya?" Di sisi lain, di tempat sosok Heisuke, Heisuke pada akhirnya berhasil menemukan sosok pembunuh berantai yang sedang dia cari. Yaps, itu tidak lain adalah Apart yang baru keluar dari ruangan tempatnya bertemu dengan Kashima. Dia juga menanyakan kepada orang-orang yang ada di tempat itu tentang apa yang dipikirkan oleh mereka saat ini. Tapi ketika dia berniat melancarkan aksi membunuhnya, Heisuke menembakkan peluru dengan jarak yang cukup jauh. Dan karena peluru itu memantul, semuanya pun dengan sangat tepat mengenai sosok Apart, yang membuat Apart semakin terkejut melihat semua ini. Dan sejujurnya Heisuke juga tidak menyangka dia mampu menangkis pelurunya itu hanya dengan menggunakan lengannya. Tapi beberapa saat setelah momen-momen ini, bahkan kita diperlihatkan sosok Apart yang sudah bisa menjaga jarak dengan semuanya dan berada tepat di belakang Heisuke. Heisuke yang melihat itu pun langsung menjaga jarak kembali dan langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Apart. Tapi sayangnya dengan benang-benang baja milik Apart saat itu langsung mematahkan semua senjata dari Heisuke dan mengikat tubuh Heisuke sambil mengungkapkan, "Aku sangat menyukai benang-benang baja seperti ini karena itu akan menyimbolkan keterikatan kita masing-masing," ucapnya kepada Heisuke. Ketika dirinya berniat menghabisi Heisuke, tiba-tiba Heisuke pun menarik nafasnya dan mengatakan, "Kurasa aku beruntung, dia berada di sekitar sini, taruh Sakamoto." Kita kemudian diperlihatkan Sakamoto yang baru keluar dari lift dan langsung melancarkan sebuah tinju tepat ke arah sosok Apart yang saat itu ada di hadapan Heisuke. Apart saat itu terkena serangan langsung dari sosok Sakamoto yang membuat Sakamoto juga mengatakan, "Maaf sudah membuatmu menunggu Heisuke." Dan setelah momen-momen ini, kita kemudian diperlihatkan Apart yang saat itu mulai bangkit kembali. Dan Sakamoto sepertinya juga udah siap melakukan duel 1 lawan 1. Episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!